Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Estuhandayani, dosen dari mata kuliah Kepemimpinan Stikom PGRI Banyuwangi tahun 2020. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai memilih, melatih pemimpin, dan kecerdasan kepemimpinan. Jadi inilah bahasan yang akan kita uraikan pada pertemuan keempat ini. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, sebenarnya bagaimana sih kita memilih calon pemimpin? Apakah kita memilih calon pemimpin itu asal saja? Apakah dilihat dari backgroundnya? Dia kaya, dia memiliki ketampanan atau kecantikan, dia memiliki pendidikan, atau lainnya. Atau kita melihat dari teori, yaitu persyaratan dalam memilih calon pemimpin. Yang paling utama adalah calon pemimpin itu orang yang dapat memimpin orang lain ke arah pencapaian tujuan organisasi dan dapat menjalin komunikasi antar manusia. Kenapa seperti itu? Karena organisasi itu selalu bergerak ke atas dan merupakan dasar interaksi antar manusia. Menurut O. Jeff Harris dalam buku Kartono tahun 2004 halaman 2018, untuk menjadi kandidat atau calon pemimpin adalah mereka yang mempunyai kualifikasi antara lain sebagai berikut, yaitu harus memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab, harus memiliki kemampuan untuk menjadi perseptif, harus memiliki kemampuan untuk menanggapi secara objektif, harus memiliki kemampuan untuk menetapkan prioritas secara tepat, dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Banyak sekali pemimpin yang dianggap gagal dalam proses memilih pemimpin. Jadi sebelum pemimpin itu menjadi calon pemimpin, biasanya kan mereka itu akan mencalonkan diri, saya calon pemimpin si A, saya calon pemimpin si B. Kenapa banyak kegagalan dalam proses pencalonan tersebut? Yaitu ada beberapa item, dimana yang pertama adalah kurang tepatnya cara pemilihan calon pemimpin. Kemudian tidak dilakukan atau tanpa melalui sistem tes. Kemudian yang keempat, tugas-tugas yang harus dipikul oleh calon pemimpin ada jauh di atas daya pikul dan kapabilitasnya. Kemudian calon pemimpin tersebut tidak diterima oleh bawahannya. Kemudian adanya tugas dadakan, mutasi, tidak bisa beradaptasi, dan kurang kemampuan teknisnya. Jadi kalau misalkan kita ingin menjadi calon pemimpin, kita juga harus melihat bagaimana sih diri kita ini, apakah kita sudah mampu, kemudian apakah kita bisa diterima oleh bawahan kita atau organisasi yang akan kita pimpin, kemudian apakah kita mampu, karena banyak calon pemimpin yang sudah merasa yakin saya bisa memimpin, tapi mereka tidak melihat poin-poin yang ada di item ini. Oke, kita lanjut. Ada beberapa hal yang menunjang kemampuan dalam memimpin, yaitu yang pertama adalah pemimpin dan kepemimpinan, kemudian teknik pengambilan keputusan, kemudian administrasi, organisasi manajemen, kemudian komunikasi hubungan antar manusia, kemudian adalah psikologi sosial, kemudian ada tingkah laku manusia di dalam organisasi, kemudian ada kepekaan atau sensitivitas, ada teori konflik, dan lain sebagainya. Selain persyaratan untuk menjadi calon pemimpin, ada juga kriteria keberhasilan kepemimpinan, di mana kriteria ini ada terdiri dari 4 poin, yaitu
Pemimpin sukar menilai tingkah laku manusia yang sering tersembunyi, tertutup dan tidak terduga-duga. Kemudian sulit menentukan kriteria objektif sebagai panutan untuk menilai. Sukar pula untuk menilai secara murni objektif karena semua penilai pasti mengandung unsur subjektif. Kemudian sulit menilai keberhasilan karena harus ditinjau dan dikaitkan dengan macam-macam aspek, yaitu aspek teknis, administratif, manajerial, sosial, atau manusiawi. Jadi 4 poin ini merupakan titik keberhasilan dari seorang kepemimpinan. Jadi kalau misalkan kita melihat pemimpin di negara kita saat ini, apakah mereka itu berhasil atau bisa mengatasi permasalahan yang ada, atau mereka bisa menentukan kriteria secara objektif, atau misalkan mereka bisa mengutamakan kepentingan negara dibandingin kepentingan pribadi. Nah, itu kita bisa lihat dari kriteria keberhasilan dari kepemimpinan. Selain kriteria, terdapat pula indikator keberhasilan dari kepemimpinan, yaitu di mana untuk mencapai keberhasilan itu perlunya meningkatkan hasil-hasil produksi dan pemberian pelayanan oleh organisasi. Kita bisa lihat dari aspek ekonomisnya dan aspek secara teknis. Kemudian semakin rapinya sistem administrasi dan makin efektifnya manajemen. Kemudian semakin meningkatnya aktivitas manusiawi atau aspek sosial yang lebih human sifatnya. Jadi kita banyak juga melihat pemimpin di satu organisasi yang kecil atau organisasi besar, kita bisa lihat secara aspek ekonominya sebagaimana, secara aspek teknisnya bagaimana, kemudian apakah sistem administrasinya bagus atau tidak, atau berbelit-belit atau banyak birokrasi, kemudian apakah efektif proses manajemennya. Nah, ini dapat kita lihat sebagai indikator keberhasilan dari kepemimpinan. Untuk menjadi kepemimpinan yang memiliki indikator dan karakteristik yang bagus, maka perlunya adanya program atau latihan-latihan, di mana program atau latihan ini ditujukan atau digunakan untuk menentukan tujuannya. Kemudian kita juga harus tahu menentukan kebutuhan latihan. Kemudian kita juga dapat memilih pelatihannya. Jadi jangan sampai kita ingin menjadi seorang pemimpin, tapi yang kita pilih malah pelatihan mengenai hal-hal yang di luar manajerial atau hal-hal yang di luar mengenai kepemimpinan. Jadi kita harus mencari program latihan yang benar-benar bisa mendukung apa yang akan kita jadikan passion kita, atau apa yang akan kita tuju jadi seorang pemimpin. Mungkin kita perlu latihan motivasi, latihan karakter building atau manajemen building, atau kita bisa juga latihan sistem manajerial dan lain-lain. Jadi kita harus mencari program latihan yang cocok untuk menunjang menjadi seorang pemimpin yang memiliki karakter dan indikator yang baik. Terdapat beberapa model latihan kepemimpinan, diantaranya adalah latihan berkomunikasi. Ini sangat perlu ya, jadi seorang pemimpin kalau tidak bisa berkomunikasi, itu akan menghambat dalam proses pelaksanaannya dan juga akan menjadikan tidak adanya hubungan dua arah atau bisa terjadinya miskomunikasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan pendekatan secara manusiawi atau human relations study kasus atau metode diskusi. Jadi ini perlu ya kita melakukan diskusi. Jadi seorang pemimpin itu jangan merasa saya sudah baik, saya sudah benar, kamu salah, kamu harus mengerjakan ini, tetapi tetap semuanya harus dilakukan secara pendekatan secara manusiawi. Kita perlu diskusi, kita perlu musyawarah, sehingga kita dapatkan sesuatu hasil atau tindakan yang sudah sesuai dengan kesepakatan. Kemudian juga ada permainan peranan atau role playing.
Kemudian latihan kepekaan. Jadi seorang pemimpin juga harus peka. Jadi jangan terlalu menyepelekan sesuatu kondisi. Dia harus peka terhadap kondisi yang ada, peka terhadap kondisi karyawannya, peka terhadap kondisi lingkungannya. Jadi ini adalah model latihan kepemimpinan. Pengertian dan peran kecerdasan, yaitu di mana intelijensi atau kecerdasan berasal dari bahasa Latin yaitu intelliger yang berarti mengerti. Kecerdasan yang dimaksud menurut Nawawi tahun 2003 adalah kecerdasan intelektual individu. Sehubungan dengan itu, secara lebih terurai intelijensi diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami secara cepat esensi suatu keadaan baru yang dihadapi, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru tersebut. Menurut Robert K. Cooper dan Ayman Shawat Baron dalam buku Nawawi 2003, kemampuan atau ability mengindera, memahami, dan secara efektif menerapkan daya kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. Terdapat 3 bagian komponen kecerdasan, yaitu komponen mengarahkan pikiran dan atau tindakan. Yang kedua adalah kemampuan mengubah arah pikiran dan atau tindakan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Yang ketiga adalah kemampuan mengubah diri sendiri atau melakukan koreksi diri. Komponen intelijensi itu terdiri dari atau terdapat 7 poin, yaitu intelijensi linguistik, intelijensi matematika logik, intelijensi visual, intelijensi musikal, intelijensi sosial interpersonal, intelijensi interpersonal, dan intelijensi natural. Untuk aspek emosi ini juga terdapat 4, yaitu aspek kognitif subjektif, aspek fisiologis atau biologis, aspek fungsional, dan aspek ekspresif. Emosi dapat diidentifikasi berdasarkan jenis-jenisnya, yaitu adanya amarah, adanya kesedihan, perasaan, kenikmatan, cinta terkejut, jengkel, dan malu. Jadi kita akan bisa perhatikan jika ada teman atau rekan kita atau keluarga kita dia marah, berarti dia emosi. Berarti emosi dia emosi marah. Kenapa marah? Kemudian ada emosi kesedihan. Kenapa dia sedih? Pasti ada sebab dan akibatnya. Kecerdasan emosional dalam kepemimpinan menurut Martin L. Barbara dan Leslie J. Bridge dalam buku Nawawi 2003 mengatakan bahwa emosi adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu kondisi biologis dan psikologis, serta kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan menurut Robert A. Baron dalam Nawawi 2003 mengatakan bahwa emosi adalah perubahan reaksi fisiologis dari dominan kognitif yang objektif ke dominan kognitif yang subjektif, yang menghasilkan perilaku ekspresi dengan didasari pengalaman pribadi sebagai reaksi dari dalam yang dinyatakan. Kecerdasan emosional cenderung untuk dikelompokkan menjadi 5 bagian atau 5 area, yaitu kesadaran diri, pengaturan emosi, memotivasi pengaturan diri, empati, dan pengaturan hubungan. Ranah atau domain kecerdasan emosional adanya kesadaran diri atau self-monitoring atau self-awareness. Kemudian mampu mengelola emosi diri, self-regulation atau managing emotion. Kemudian mampu memotivasi diri, self-motivation, empati atau mampu memahami perasaan orang lain.
keterampilan sosial atau menjaga hubungan sosial atau social skill. Kunci kecerdasan emosional terdapat 7 perilaku, yaitu di mana adanya rasa percaya diri, confidence, kemudian adanya rasa ingin tahu, kemudian ada ketekunan dan kesungguh-sungguhan, memiliki kontrol diri, memiliki kemampuan berhubungan dengan orang lain, memiliki kemampuan berkomunikasi, memiliki kemampuan untuk bekerja sama atau tim. Jadi ini adalah 7 perilaku kunci kecerdasan emosional. Jadi minimal kita juga harus punya 7 perilaku tersebut. Jadi kita harus percaya diri, kita harus memiliki rasa ingin tahu, jangan sampai kita hilang rasa ingin tahu kita. Jadi kita perlu, ini ada apa ya? Ini mengapa? Ini harus bagaimana? Jadi kita juga harus mencari solusi dari rasa ingin tahu tersebut. Kemudian kita juga harus tekun. Karena kalau tidak tekun dan bersungguh-sungguh, tidak akan tercapai sesuatu yang akan kita inginkan. Terdapat 4 faktor penyebab kegagalan para pemimpin, yaitu di mana pemimpin tidak mampu menangani masalah. Kemudian pemimpin gagal menyalakan budaya inovatif. Kemudian pemimpin tidak terbuka dalam menerima kritik dan saran. Kemudian gagal memberikan motivasi. Jadi ini banyak sekali para pemimpin yang gagal karena mereka tidak dapat menjalankan 4 poin ini. Jadi tidak mampu menangani masalah. Jadi jika ada masalah besar, pemimpin itu malah lari, malah menghindar. Dan beliau tidak tahu saya harus bagaimana. Dia tidak bisa konsen, tidak bisa berpikir cepat, tidak bisa mengambil eksekusinya harus bagaimana. Kemudian juga kegagalan disebabkan karena gagal menyalakan budaya inovatif. Jadi pemimpin di sini berarti dia tidak bisa memberikan spirit atau semangat kepada anak buahnya untuk dapat berinovatif, untuk dapat berkreatif, untuk dapat memiliki tindakan-tindakan yang membangun. Jadi pemimpin ini hanya pasif. Jadi dia hanya menerima pekerjaan saja, oh sudah selesai, oke, bagus. Tetapi dia tidak ada yang menyalakan budaya inovatif. Kemudian tidak terbuka dalam menerima kritik dan saran. Jadi pemimpin ini tertutup. Pemimpin seperti ini merasa dirinya sudah benar. Jadi dia tidak akan terima jika dikritik atau diberi saran. Karena pemimpin seperti ini menganggap yang memberi kritik dan saran itu adalah orang di bawahnya, orang yang tidak lebih baik dari pemimpin tersebut, atau orang yang tidak lebih lebih mampu atau lebih mumpuni dalam menjadi seorang pemimpin. Kemudian gagal memberikan motivasi. Jadi pemimpin di sini jarang memberikan motivasi kepada anak buahnya. Mungkin dikarenakan beliau sibuk atau mungkin tidak ada waktu. Kemudian juga kurang komunikasi sehingga anak buah merasa tidak ada dukungan, tidak merasa dihargai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh anak buah. Jadi pemimpin ini kurang menggerakkan motivasi dari bawahannya. Ya, jadi ini faktor-faktor penyebab kegagalan. Jadi jika kita menjadi seorang pemimpin, sebisa mungkin kita jauhkan dari 4 faktor ini. Kita harus bisa lebih terbuka, kita harus bisa mampu menangani masalah dengan cepat, harus bisa berpikir kreatif, harus memiliki budaya inovatif, harus bisa memberikan motivasi kepada anggota atau anak buah kita. Oke, sampai sini kita bisa lihat juga perbedaan pemimpin cerdas dan pemimpin kreatif. Jadi ini untuk dimasukkan ke dalam tugas kepemimpinan 4, kalian buat untuk masing-masing tugas individu, kalian
uraikan dan berikan contoh untuk perbedaan pemimpin cerdas dan pemimpin kreatif. Ya, demikian pembahasan mengenai materi keempat kepemimpinan. Semoga materi ini bisa mudah dipahami, dimengerti, dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.